Mbah bahwa kubu 02 yaitu pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka telah memenangkan pemilu tahun 2024. Dan untuk kedepannya Mbak, apabila Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini dilantik menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai periode 5 tahun ke depan, apakah mungkin ada pesan terbuka dari panjenengan Mbak? Terima kasih. Kita tahu bahwa MK telah memutuskan kubu 02 yaitu Bapak Prabowo Subianto bersama Mas Gibran, mereka segera akan dilantik. Seandainya kata beliau berdua itu benar-benar menjadi presiden dan wakil presiden, maka yang kita sampaikan yang pertama adalah membuat kesemakmuran rakyat, yang kedua menjalankan persatuan dan kesatuan, yang ketiga pembangunan, yang keempat adalah menghidupi segala lapisan baik sektor pertanian, perdagangan, lautan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tentang aspal atau jalan raya. Kita tahu setiap hari kita hilir mudik berjalan kemana-mana, sehingga apabila jalan rusak, otomatis seketika kita berkendara jalannya rusak, itu kita tahu bahwa pejabat kita yang berkewajiban, kadang ada orang yang menghujat bagaimana jalan raya sampai rusak, pada negara kita ada negara yang kaya raya, sehingga itu yang paling penting adalah jalan raya dari kota-kota besar, kota kecil atau pelosok desa, itu harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah acuan-acuan kita yang perlu kita sampaikan dan kita ajukan, bahwa pekerja-pekerja seniman, kita tahu bahwa pekerja seniman terutama seorang aktor dan aktris, mereka banyak sekali yang menjadi pengangguran dan berbalik arah, yang dulu menjadi orang yang kaya raya, kemudian semakin lama surut prestasinya menjadi orang-orang yang sengsara sekali. Sehingga kita berpesan kepada para negara, terutama Bapak Presiden dan Wakil Presiden, untuk memperhatikan tentang yaitu karya-karya seni atau pekerja-pekerja seni, baik pekerja yang bersifat yaitu internasional, nasional, yang bersifat yaitu perfilman atau tradisi-tradisi atau budaya daerah atau budaya tradisional, mohon itu ditangani, karena kita tahu bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun ini tentang pekerja seni sangat susah sekali untuk mencari kehidupan. Rata-rata orang yang bekerja kepada seni atau orang yang mencari uang di bidang seni itu, mereka tidak bisa bekerja yang lain. Artinya kita apabila melihat di desa-desa mencari pekerjaan saja sulit, karena mereka terbiasa bekerja sebagai seniman. Sehingga disinilah letak bahwa perfilman Indonesia itu mundur. Bagaimana apabila ini dibiarkan terus-menerus, akhirnya bobot daripada perfilman Indonesia rendah sekali dibandingkan film-film luar negeri. Kemudian aktor-aktornya banyak yang kocar-kacir kehidupannya, karena memang kita lihat bahwa tentang yaitu budaya yang bersifat perfilman Indonesia itu tetap kalah dengan negara-negara yang lain. Dan prestasi-prestasi atau pendidikan-pendidikan para artis-artis luar negeri dengan Indonesia sangat jauh sekali lebih unggul daripada yaitu aktor-aktor artis daripada luar negeri. Kita malah membanggakan daripada aktor-aktor film pada era-era 70-an atau aktor-aktor lama atau aktor pawakan yang sudah tua, sudah lama. Dulu mereka menciptakan film benar-benar indah sekali dan masyarakat menyukai, membanggakan. Tapi kalau film sekarang hanya bentuk sinetron, sinema, sehingga masyarakat tidak bisa terkesan. Sehingga disinilah letaknya pemerintah harus memperhatikan bagaimana caranya agar perfilman atau tentang seniman yang ada di Indonesia, terutama seniman tradisional, dimohon dikembangkan. Karena kita tahu bahwa seperti contoh yaitu kesenian ludruk, ketoprak, wayang orang, wayang kulit, semua punah, semua mundur. Itu karena kurangnya perhatian daripada aparat negara kita, terutama Menteri Kebudayaan. Sehingga untung-untung zaman Pak Harto dulu malah seniman sangat maju sekali. Bahkan perfilman di era zaman Pak Harto saja bisa dijual ke luar negeri. Sekarang produk-produk film Indonesia tumpah, tidak laku dijual ke luar negeri, dan hasilnya produknya juga tidak bisa membuat bangga kepada masyarakat Indonesia. Kita mengharapkan agar seperti seniman-seniman yang ada di daerah atau di pusat atau di kota bisa mencari nafkah lewat jalur-jalur karya yang mana mereka bekerja di bidang seni, sehingga bisa nyanyi seperti itu. Semoga pemerintah memberikan luangan-luangan, memberikan lowongan-lowongan, memberikan kesempatan para seniman-seniman, baik dari seniman modern atau seniman tradisional seperti halnya wayang kulit. Kelihatan ini juga mundur sekali, dan kalau lama-lama nanti yang belajar dalang juga males, yang nonton juga males, akhirnya lama-lama seni pewayangan yang benar-benar diakui oleh UNESCO akhirnya gagal total. Justru wayang kulit akan digemari
akan disemarakkan di luar negeri, terutama di daerah Belanda dan sebagainya, sehingga kita akan kecolongan. Maka dari itu sebelum kecolongan kita mengusulkan kepada para negara untuk seniman bisa terangkat dan diberi kesempatan agar bisa berkembang, terutama pekerja-pekerja seni tradisional, mereka bisa bekerja seperti zaman-zaman dulu. Itu yang kami sampaikan. Semoga acara ini bisa bermakna dan berguna bagi kita semua, terutama bagian-bagian orang-orang yang bekerja di seni budaya, Mbak. Terima kasih. Ya, jadi itulah teman-teman surat terbuka dari Mbak Kendil Djopo Montro apabila Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka telah dilantik menjadi presiden. Kami berharap apa yang disampaikan oleh Mbak Kendil ini bisa terlaksana atau bisa dipertimbangkan, karena apa yang kita sampaikan ini bukan didasari oleh kita pribadi teman-teman, melainkan Mbak Kendil pun juga menjadi tempat curhatan masyarakat daerah sini. Jadi banyak sekali seniman-seniman yang membutuhkan uluran tangan pemerintah, bukan dalam bentuk bantuan, tapi bagaimana caranya agar kesenian tradisional kita ini terus bisa berkembang, bisa digemari tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur tinggalan dari nenek moyang kita. Mbak Kendil, ada tambahan lain? Kemenangan daripada kubu 02 Bapak Prabowo Subianto bersama Mas Gibran bukan merupakan kebanggaan yang harus digembur-gemburkan, yang harus disiar-siarkan. Mereka merasa bangga, merasa puas, dan mereka merasa menang. Karena kemenangan daripada kubu 02 harus berhati-hati, karena mereka meninggalkan janji-janji yang disaksikan oleh masyarakat. Apabila janji itu tidak terbukti, maka masyarakat akan melecehkan yang sekarang dibanggakan, dipuji, dan diagung-agungkan. Kalau tidak bisa berpati janjinya, maka akan jatuh juga wibawaannya. Pesan saya, tolong buktikan janji-janji Anda pada saat kampanye, pada debat, sehingga bisa berbicara, harus bisa menjalankan. Itu yang paling penting. Kita mendukung kepada program pemerintah dalam bentuk apapun. Dan pesan saya, setelah menjadi presiden, wakil presiden, jangan bersifat sombong, karena masih banyak pekerjaan yang sangat berat yang harus diselesaikan, terutama ciptakan persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Bagi kubu-kubu yang kalah, kita tujuannya hanya memilih presiden dan wakil presiden. Kita tidak ingin negara dionar, kita ingin negara ini damai. Mari kita bersatu, mari kita rukun. Apabila kita tidak puas, kita nanti apabila 5 tahun lagi ada pemilu tahun 2029, kita buktikan siapa nanti yang akan terpilih lagi. Itu yang paling penting. Cukup sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam. Selamat malam.